Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Binti Farihah, Sifa Zalma Mustika, Irki Ahmad Fahrezi, dan Ahmad Siddiq yang akan membahas tentang tahapan dan strategi dakwah lintas budaya. Materi yang pertama yaitu tahapan dakwah lintas budaya. Tahap yang pertama yaitu mengenali tempat, situasi, dan kondisi masyarakat terlebih dahulu merupakan langkah awal yang harus dilakukan seorang penceramah atau dai. Hal ini memudahkan perumusan strategi yang akan digunakan serta materi dakwah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebab dalam menentukan sebuah strategi dakwah, seorang dai harus jeli dalam melihat kondisi mad'u, sehingga aktivitas dakwah akan lebih mantap, efisien, dan mengenai sasaran. Dakwah seperti ini akan lebih efektif. Tahapan yang kedua yaitu mengenali budaya masyarakat. Merupakan suatu tahapan di mana saat kita sudah mengenal atau setidaknya tahu akan budaya masyarakat di tempat kita berdakwah, maka akan memudahkan dai dalam menyampaikan dakwahnya, di mana dai bisa memahami kata-kata yang sesuai dengan budaya dan lingkungan mad'u dalam berdakwah. Yang selanjutnya yaitu metode dakwah lintas budaya. Metode yang digunakan dalam dakwah antar budaya antara lain: yang pertama, ta'aruf atau pertukaran budaya atas dasar kebebasan memilih. Yang kedua, ta'awun ala albir, yaitu saling menolong dalam kebaikan. Yang ketiga, ta'alau ila kalimatin sawa, yaitu berpegang pada kalimat persamaan. Yang keempat, ijtinab, yaitu saling menghindari pertengkaran. Yang selanjutnya yaitu strategi dakwah lintas budaya. Strategi dakwah antar budaya merupakan suatu perencanaan atau planning yang matang dan bijak tentang dakwah Islam secara rasional untuk mencapai tujuan Islam yang mempertimbangkan budaya masyarakat, baik segi materi dakwah, metodologi, maupun lingkungan tempat dakwah berlangsung. Strategi merupakan sebuah daya upaya dan kemampuan yang dilakukan untuk menangani dan merencanakan sesuatu. Tujuannya untuk menggapai kemenangan dan meraih hasil sesuai yang diinginkan. Strategi dakwah merupakan perencanaan dan pengarahan segala aktivitas dan operasionalitas dakwah Islamiyah yang dilakukan secara objektif, ilmiah, dan memperhatikan aspek rasionalitas untuk mencapai tujuan-tujuan ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kemanusiaan. Strategi dakwah memiliki konsep dan langkah-langkah yang terorganisir dalam mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk menyebarkan dakwah kepada audiens dengan mempertimbangkan berbagai macam hambatan dan tantangan yang dihadapi, dan melalui hasil penelitian, serta mampu menyahuti kebutuhan masyarakat. Strategi dan metodologi dakwah yang kondusif pada masyarakat yang berbeda budaya dirumuskan melalui pertimbangan rencana kegiatan pelaksanaan dakwah, mengenali dan memahami medan dakwah, menetapkan jangka waktu kegiatan pelaksanaan dakwah, menentukan tekanan aspek pembicaraan dakwah, serta merumuskan target dan tujuan yang hendak dicapai. Strategi dakwah lintas budaya dapat kita lihat pada sejarah Wali Songo atau 9 wali dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam dan mentransformasikan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Seperti Sunan Kalijaga dalam berdakwah, beliau tidak memangkas budaya-budaya yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Justru budaya tersebut dijadikan sebagai media penyebaran Islam. Pada masa itu, kultur yang paling diminati masyarakat adalah wayang kulit. Hanya saja, pesan-pesan yang terkandung dalam pergelaran wayang kulit tersebut masih kental dengan ajaran-ajaran Hindu. Maka, Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai Islami ke dalam cerita wayang kulit tersebut, sehingga disadari ataupun tidak, masyarakat mulai tertarik dengan ajaran yang dibawa Sunan Kalijaga, dan disitulah masyarakat melebarkan sayapnya. Dari proses pelaksanaan dakwah Sunan Kalijaga di atas, mengindikasikan kepada kita bahwa tidak semua
budaya yang bersumber dari non-Islam itu jelek, sehingga harus dipangkas sampai habis. Tapi bagaimana seseorang dai menyelipkan nilai-nilai keislaman di dalamnya? Di sini dibutuhkan kecerdikan seorang dai. Kesimpulannya, strategi dakwah antar budaya merupakan upaya aktif untuk menyatukan ide pikiran dan gerakan-gerakan dakwah dengan mempertimbangkan keragaman sosial budaya yang merekat pada masyarakat. Strategi ini membutuhkan perencanaan matang dan bijak tentang dakwah Islam secara rasional untuk mencapai tujuan Islam dengan mempertimbangkan budaya masyarakat, baik dari segi materi dakwah, metodologi, maupun lingkungan tempat dakwah berlangsung. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.